Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Ayub pasal 32 demikian. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barekhel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barekhel orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus berbicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku, karena aku tumpat dengan kata-kata. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain tiga sahabat Ayub yang mengunjungi, yaitu Elifaz, Sofar, dan Bildad, ada juga Elihu. Elihu adalah yang paling muda di antara mereka. Sebagai orang yang paling muda, ia pun mencoba menahan diri untuk tidak memberi komentar atau tanggapan dalam diskusi atau perdebatan antara Ayub dan teman-temannya. Namun akhirnya ia mengakui bahwa ia tidak dapat menahan dirinya untuk tidak berbicara. Semangat mudanya menggebu-gebu sehingga ia pun akhirnya memberikan tanggapan atau komentar terhadap situasi yang
terjadi dan juga yang dialami oleh Ayub. Kebanyakan orang suka memberi komentar atau berbicara, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Apalagi soal memberi komentar atas apa yang terjadi pada orang lain, banyak orang biasanya cepat sekali memberikan komentar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu memberi komentar atas sesuatu hal adalah sah-sah saja bagi siapapun. Namun sebagai orang yang beriman, orang yang di dalam Tuhan, tentu kita harus bijak dalam memberi komentar. Apalagi terhadap masalah yang dialami oleh teman atau sahabat kita, supaya masalah tidak semakin besar atau justru komentar kita memperkeruh keadaan. Sebaliknya, mari kita belajar. Jika memang kita ingin memberikan komentar atau pendapat, maka berkomentarlah secara positif agar dapat meneduhkan hati, baik orang yang mengalami pergumulan ataupun ada situasi-situasi yang buruk, sehingga melalui komentar-komentar kita dipulihkan. Dan mari kita memohon hikmat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kami, dan betapa seringnya kami cenderung untuk mengomentari segala hal. Karena itu Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami melakukan atau menyampaikan komentar-komentar atau pendapat yang justru memperkeruh keadaan atau melukai hati orang-orang di sekitar kami. Berikan kami hikmat-Mu agar kami mampu belajar menahan diri ataupun memberikan komentar yang positif, yang membangun, yang memulihkan sesama kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.